Halo, selamat datang di channel Sektor 58. Kali ini Sektor 58 akan menyajikan beberapa tempat ikonik di Kabupaten Gorontalo yang wajib dikunjungi jika sedang berada di Kabupaten Gorontalo. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada video yang pertama. Yang pertama ada Pakaya Tower. Menara Keagungan, sebuah menara dengan konstruksi dari baja yang terletak di Jalan Baso Bobiho, Kayu Bulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo. Menara dengan ketinggian 65 meter yang menyerupai Menara Eiffel ini menjadi salah satu simbol kota Limboto dan menjadi salah satu tujuan wisata populer di Gorontalo. Melansir dari halaman Wikipedia, sejarah Pakaya Tower dibangun pada tahun 2002 pada masa kepemimpinan Bupati Ahmad Pakaya dengan pelaksana pembangunan oleh PT Gunung Garuda Indonesia dan PD Pedago yang menghabiskan anggaran 8,6 miliar. Nama Menara Keagungan ditetapkan dengan SK Bupati Gorontalo nomor 717 tahun 2003 tanggal 18 September tahun 2003 dan pada tanggal 20 September tahun 2003 menara ini diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia saat itu, Dr. Haji Hamzah Has. Di dalam bangunan ini terdapat 5 lantai, mulai dari lantai auditorium hingga tempat untuk menikmati pemandangan di sekitar. Untuk menaiki menara ini bisa dilalui dengan 2 cara, yaitu dengan menaiki anak tangga dan bisa juga dengan lift, dan lift hanya sampai di lantai 3 dan untuk naik ke lantai 4 dan 5 harus menaiki anak tangga. Berdirinya menara ini memberikan suasana baru bagi kawasan Limboto, terutama pada malam hari. Hal ini karena pada tahun 2019 Menara Pakaya Tower kembali dipoles menjadi lebih menarik dengan pemasangan lampu LED. Hiasan yang mempercantik menara itu menggunakan sekitar 318.000 lampu hias dengan kapasitas tidak lebih dari 5.000 watt. Warga dan wisatawan kerap berfoto dengan pemandangan warna-warni LED Pakaya Tower yang indah dipandang. Selanjutnya ada Taman Budaya. Taman Budaya dibangun pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 melalui anggaran APBD sebesar 30 miliar dan diresmikan pada tanggal 12 April oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat masih menjabat periode pertama sebagai bupati. Selain itu, Taman Budaya berada di kawasan Rumah Adat Bantayo Pobo Ide yang berdekatan dengan Masjid Agung Baiturrahman Limboto dan Menara Pakaya Tower Limboto. Taman Budaya kini menjadi salah satu ikon wisata menarik di Kabupaten Gorontalo yang wajib dikunjungi saat libur dan akhir pekan. Selain berdampingan dengan Masjid Agung Limboto dan Pakaya Tower, menggambarkan perpaduan nuansa agama dan budaya di Kabupaten Gorontalo. Taman Budaya Limboto adalah tempat yang asri, teduh serta memiliki pemandangan yang tak kalah bagus, membuat lokasi itu menjadi lokasi favorit masyarakat saat menikmati sunset di sore hari. Apalagi di lokasi ini banyak spot untuk mengabadikan momen, apalagi untuk para instagramable yang sayang untuk dilewatkan. Selanjutnya ada Bantayo Pobo Ide. Bantayo Pobo Ide dari namanya terdiri atas kata Bantayo yang berarti bangsal, balai, dan Pobo Ide yang berarti berbicara. Bantayo Pobo Ide dapat diartikan sebagai bangunan sebuah rumah gedung atau balai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Akan tetapi di pihak lain, Bantayo Pobo Ide dapat berarti organisasi pemerintahan yang berbentuk dewan yang sering juga disebut sebagai Dewan Kerajaan. Bantayo Pobo Ide sendiri diresmikan pada tanggal 15 Januari tahun 1985 oleh Kolonel AU Martin Lupito selaku pemangku jabatan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Gorontalo pada waktu itu. Bangunan tersebut terletak di Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Gorontalo. Bangunan ini bergaya tua namun kesan artistik, megah dan karismatik tampak pada eksterior rumah adat. Dengan hadirnya Bantayo Pobo Ide menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lokal di Kabupaten Gorontalo maupun dari luar Kabupaten Gorontalo, serta menjadi salah satu bangunan ikonik dan menjadi sejarah bagi Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya ada Air Mancur Limboto. Air Mancur yang bersebelahan dengan Pakaya Tower menjadi salah satu primadona di Kabupaten Gorontalo karena menawarkan view yang bagus untuk para pengunjung. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2019 air mancur yang berada di Taman Budaya sudah diuji coba. Warna-warni air mancur tersebut membuat warga sangat antusias untuk datang sekaligus melihat langsung gemerlap air mancur pada malam hari.
Selain itu, pompa air warna-warni menggunakan 50 panel listrik, 101 nozzle atau tempat semburan air ada dalam bak panjang hampir 60 meter. Serta 30 pancuran kiri dan kanan selebihnya yang berada di tengah berbentuk lingkaran yang berputar. Oleh karenanya tak heran jika air mancur menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo pada malam hari dan tak sedikit masyarakat yang mengabadikan momen menggunakan smartphone. Selanjutnya ada Food Court Limboto. Setelah lelah saat berjalan mengelilingi wisata yang ada di Limboto, para pengunjung dapat beristirahat sekaligus dapat mengisi perut yang lapar di Food Court Limboto. Food Court Limboto sendiri terletak tepat di antara Taman Budaya dan Pakaya Tower, maka dari itu sambil menghilangkan lelah pengunjung juga dapat melihat langsung dari kejauhan objek wisata tersebut. Food Court Limboto sendiri dibangun pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka pulihkan roda perekonomian pedagang akibat dari adanya pandemi. Menariknya, lokasi yang berada di pusat ibu kota Limboto sejak dibuka dan diresmikan Bupati Gorontalo menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk menikmati berbagai macam kuliner khas Gorontalo. Setelah diresmikannya, food court sendiri sangat ramai dikunjungi masyarakat, khususnya bagi para kaula muda yang hendak nongkrong bersantai bersama teman dengan menikmati secangkir kopi. Selain itu, di food court Limboto sendiri terdapat arena bermain untuk anak, mulai dari melukis, memancing ikan, menyusun puzzle, naik odong-odong dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Bumi Perkemahan Limboto. Bumi Perkemahan Bongohulawa merupakan tempat yang menyuguhkan pemandangan alam yang berada di Limboto. Selain itu, Bumi Perkemahan sendiri berada tepat di kota Limboto yang letaknya tak jauh dari pusat kota Limboto. Bumi Perkemahan Bongohulawa sendiri berlokasi di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yang diresmikan langsung oleh Presiden RI kedua yakni Bapak Soeharto pada tanggal 24 Desember tahun 1992. Di sisi lain, selain menawarkan pemandangan alam dan sejuknya pemandangan, ternyata dulunya Bumi Perkemahan sempat dijadikan sebagai kebun binatang. Sejak tak lagi menjadi kebun binatang, kawasan hutan kota Limboto tersebut berganti nama menjadi Bumi Perkemahan dan sampai saat ini nama tersebut masih digunakan. Terlebih lagi dengan hadirnya sirkuit Sang Profesor yang tepat berada di sebelah kawasan Bumi Perkemahan tersebut menjadi primadona tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya ada sirkuit Sang Profesor. Sirkuit Sang Profesor menjadi primadona tersendiri bagi masyarakat pecinta otomotif di Kabupaten Gorontalo. Terlebih lagi, sirkuit yang terletak di Bongohulawa tersebut telah dibangun sejak 3 tahun lalu oleh Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo saat masih menjabat periode pertama sebagai bupati. Menariknya lagi, sirkuit Sang Profesor sendiri diresmikan langsung oleh Menpora Zainuddin Amali pada tanggal 13 Maret tahun 2022. Dengan adanya sirkuit tersebut menjadi salah satu sirkuit pertama di Provinsi Gorontalo dan menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Di samping itu, letak sirkuit tersebut berdekatan langsung dengan Bumi Perkemahan Bongohulawa yang menambah indahnya nuansa pemandangan alamnya. Dengan adanya sirkuit Sang Profesor tersebut menjadi ajang untuk kaula muda yang hobi balap motor agar dapat menyalurkan bakat di lintasan sirkuit sehingga dapat meminimalisir kasus balap liar yang marak terjadi di jalanan. Selanjutnya ada Danau Limboto. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Danau ini adalah danau terbesar yang ada di Gorontalo. Area Danau Limboto berada di 2 wilayah administrasi, yakni 30% di kota Gorontalo dan 70% di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, keunikan yang dimiliki oleh Danau Limboto yakni terhubung dengan laut dan menjadi habitat bagi ikan dan burung migran. Selain itu, di danau tersebut terdapat juga sumber panas bumi geotermal dan menjadi muara bagi 23 sungai yang mengalir di sekitar Danau Limboto. Jika ingin menikmati pemandangan Danau Limboto dari dekat, pengunjung bisa mengelilinginya menggunakan perahu yang dapat disewa dari masyarakat setempat. Di samping itu, di danau tersebut terdapat beraneka jenis ikan air tawar yang menjadi primadona di danau tersebut, yakni seperti ikan nila, ikan tawes, ikan mujair, serta ikan gabus. Selanjutnya ada Pentadio Resort.
Di tempat yang bersebelahan dengan Danau Limboto terdapat sumber air panas yang memiliki suhu konstan 75 derajat Celcius sepanjang tahun. Lokasi mata air panas ini dijadikan kawasan wisata alam bernama Pentadio Resort. Pengunjung yang berwisata ke Danau Limboto juga bisa sekaligus datang ke pemandian air panas ini. Selain itu, Pentadio Resort merupakan salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Gorontalo. Dalam bahasa setempat, Pentadio berarti pantau dan danau. Diberi nama Pentadio lantaran resor ini ada di tepi Danau Limboto di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Pemandian Pentadio Resort memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk merasakan siraman air panas langsung dari mata air. Air hangat ini selain dapat menghangatkan tubuh, belerangnya juga bisa bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Setiap tahunnya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo menggelar pagelaran budaya bertajuk Festival Pesona Danau Limboto, FPDL, untuk menarik minat turis domestik dan asing. Festival ini diadakan setiap bulan September berlokasi di pesisir Danau Limboto dan diisi oleh berbagai kegiatan menarik seperti pawai budaya, lomba perahu tradisional, dan alanggaya atau festival layang-layang tradisional. Selanjutnya ada Museum Pendaratan Soekarno. Beberapa objek wisata juga terdapat di Kabupaten Gorontalo dan sayang untuk dilewatkan karena memiliki banyak kenangan. Seperti sebuah rumah sederhana bercat putih di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Rumah ini menjadi saksi bisu bagi masyarakat Gorontalo ketika Presiden pertama RI, Soekarno menginjakan kakinya di daerah ini. Soekarno sendiri 2 kali mengunjungi Gorontalo, yaitu pada tahun 1950 dan pada tahun 1956 dengan menggunakan pesawat amfibi, yaitu pesawat yang bisa mendarat di air. Lokasi pendaratannya di tepian Danau Limboto, tepatnya di dermaga Desa Iluta. Sang proklamator menggunakan rumah bercat putih tadi sebagai tempat beristirahat untuk menyaksikan keindahan danau. Usai peristiwa istimewa ini, warga dan pemerintah daerah setempat bersepakat untuk menjadikan rumah bercat putih itu sebagai Museum Pendaratan Soekarno. Letak Museum Pendaratan Soekarno tersebut letaknya berdekatan dengan Benteng Otanaha yang menjadikan museum ini kerap dikunjungi masyarakat terutama pada hari-hari libur sekolah.